Udah jam 6 tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, wabil khusus ketua DKM dan pengurus yang Allah rahmati, serta jamaah subuh yang Allah cintai. Kita bersyukur alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah. Sholat yang sangat istimewa ya dalam pandangan agama. Saking istimewanya sahabat Anas radhiyallahu anhu itu ketika di masa Sayyidina Umar itu beliau sering menangis ya. Ketika ditanya kenapa Anda kok sering menangis? Karena beliau pernah ikut perang ya ketika penaklukan Persia itu. Bentengnya Persia itu susah sekali ditembusnya, dan ternyata setelah kurang lebih 1 tahun alhamdulillah benteng itu bisa ditaklukkan, dan itu terjadi di waktu subuh. Kemudian kaum muslimin perang sampai terbit matahari. Nah, karena sudah terbit matahari tentu waktu subuh sudah selesai. Maka mengingat peristiwa itu, sahabat Anas itu karena usia beliau panjang, itu seringkali menangis, dan ketika ditanya lima tabki, kenapa engkau menangis? Karena dia mengatakan saya bersedih, ya, berduka, karena pernah sekali-kalinya ketinggalan sholat subuh berjamaah. Sekali doang nggak sholat subuh jamaah, nangisnya seumur hidup, luar biasa. Nah, ini makom-makom yang seperti ini memang bukan makom kita ya. Kalau kita kan buru-buru nangis ya. Yang kedua, sholat subuh ini saking pentingnya, saking besarnya ya, keutamaannya, sampai-sampai disebutkan ya, di surat Al-Isra itu wa minal aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi dua malaikat shift itu kalau subuh ketemu, yang satu mau nyatet ya semua amal hambanya nanti dari mulai subuh sampai asar. Nah, kemudian yang kedua yang shift malam itu mau melaporkan. Jadi yang mau melaporkan melihat orang-orang sedang sholat subuh, yang mau shift siang juga mereka menyaksikan. Maka dua malaikat shift itu ketika ditanya oleh Allah, kalian menyaksikan apa waktu subuh itu? Oh, saya menyaksikan Pak Yanto, Bang Yusron, ya, Pak Adi sholat subuh. Jadi dicatat oleh dua malaikat, double pahalanya, luar biasa. Ya. Sebuah kehormatan besar, sholat disaksikan malaikat. Lah coba itu. Kita sholat sama wali kota aja udah girang bener. Dua malaikat sip ya. Maka ini sholat yang disaksikan. Kemudian di waktu subuh juga ada jaminan ya. Dalam hadis sahih itu, man shalla subhi fi jama'atin ala dillatih. Jadi yang sholat subuh berjamaah itu 1 hari full ini dalam tanggungan Allah. Maksudnya dalam pelindungan Allah. Asal sholatnya betul-betul serius gitu ya. Jadi nggak main-main Pak. Kalau kita dilindungi Kopassus ya doyan kopi juga. Ya bisa minta izin dia beli kopi dulu.
Kita dilindungi sama Superman, ya Superman bisa ngelancong juga kemana-mana. Tapi kalau Allah menjamin, aku jamin yang sholat subuh dalam perlindunganku, siapa yang mau ganggu? Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, la ya'lamuna ma bil isya wa ma bis subhil la'atauhuma walau kana habwan. Hadis sahih. Kalau sekiranya kalian tahu kehebatan sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu, niscaya kalian akan mendatangi dua waktu itu sekalipun dengan merangkak. Apa maksudnya sekalipun dengan merangkak? Sakit parah. Ya, sakit parah. Memang ada yang kena bisul segede pala bocah misalnya pagi-pagi, nggak bisa jalan, jalannya ngerangkak ngesot. Kalau tahu pahalanya subuh, dia lakonin, dia jabanin. Maksudnya begitu. Apalagi yang sehat kayak gini. Ya, apalagi yang sehat. Ya. Maka kalau ada yang, mohon maaf ya, bukan saya menganjurkan, kalau ada ini umpama kata 5 waktu sibuk, ya sibuk dah pokoknya, bininya 4 kali sibuk, atau Ciseeng, atau di Pondok Jeruk, atau di Subang, atau walah pokoknya sibuk dah. Ya minimal 1 saja, subuh jangan sampai ketinggalan. Karena kalau subuhnya kepegang, yang lain kecil, maksudnya begitu. Lah kalau 5 waktu yang diincar maghrib doang, malah itu bocah. Jangan maghrib mah sholat bocah. Belum tidur, salah dulu suruh tahu. Nah kalau subuh itu dah. Jadi keutamaan subuh itu luar biasa. Bahkan tidak hanya sholat subuhnya ya. Waktu yang berkah ini juga waktu subuh. Kalau kita bicara berkah misalnya, ada sebuah analogi ini, perbandingan antara 2 binatang. Pertama, kambing. Kambing itu dikategorikan binatang berkah selain ayam. Coba, kambing ini tiap hari dipotong, ya kan? Buat akikah, motong. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu makan daging udah kayak makan rengginang. Ya. Saya pernah nulis di quote itu. Kenapa orang Arab kalau makan daging nggak pada kolesterol? Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa. Membacanya sekilas dong, sekilas info. Karena ini berkah doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah datang silaturahim ke rumah anaknya sendiri, yaitu Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail waktu baru cerai dari istri pertama. Lalu dia punya istri yang kedua. Nabiullah datang, disuguhi itu air zam-zam sama daging kambing. Nah sebelum makan Nabi Ibrahim itu berdoa, Allahumma barik fi ta'amihim wa fi syarabihim. Sebenarnya mah ditujukan ke Nabi Ismail, tapi himnya ini adalah dhamir munfasil li jam'in. Maka kita kena karena kita bagian dari keluarga Nabi Ismail. Oh, bukan kita, maksudnya orang Arab ya maksudnya di sana. Maka sejak saat itu ya Nabi Ismail dan keturunannya itu termasuk Rasulullah, dan orang Arab sampai hari ini itu makan daging berapapun berkah, nggak kolesterol. Tapi kambing Garut, ya kambing Kota Bumi nggak didoain. Nabi Ibrahim yang doain di sono. Kecuali di sini ada Nabi, ya Nabi Riki, pantas nggak kira-kira Nabi Riki? Ada di Cirebon tuh Nabi Ngadiman apa namanya? Bisa Tukimin, ya ada Tukimin. Nabi namanya Tukimin, orang pantas bisa. Allahumma sholli ala Tukimin, itu pantas ya. Banyak orang ngaku Nabi kan. Nah, jadi kambing itu dipotong tiap hari. Yang jualan sate aja ada sate kambing muda Tegal, ada sate macam-macam. Belum sop ya. Saya kemarin makan sop kambing tuh ngerasin enak tuh kambingnya Bang Anen. Padahal sih tempatnya lesehan ya, itu dekat ITC. Kitben dari itu daging ininya. Mana itunya empuk, kita milih, boleh milih apa dulu itu yang dicacagin, diuyup. Aduh, udah lupa mertua tuh waktu nguyup itu. Resep banget. Semua orang kambing dipotong. Wabil khusus ketika motong Idul Adha.
Ada nggak yang bisa ngitung ketika Idul Adha berapa ekor kambing yang dipotong? Ada. Berjuta-juta kambing dipotong. Pertanyaan saya, apakah populasi kambing berkurang atau habis? Ada. Pernah nggak Bapak dengar berita di mana kek populasi kambing krisis? Ada nggak? Ada. Di dunia ini kambing selalu populasinya surplus. Ya. Kenapa kok kambing begitu? Kambing itu asyad, ya, minal hayawanatil barakat. Kambing itu bagian dari hewan yang berkah. Sebaliknya, mohon maaf, al-qalb, anjing. Mohon maaf, ada nggak orang mau ada hajatan motong anjing? Nggak ada. Ada nggak di upacara khusus kambing dipotong secara masif? Ada nggak? Ada. Ya ada sih yang doyan. Tapi kan bisa dihitung jari. Ya. Tapi populasi anjing hari ini sampai hari ini tidak pernah surplus. Bahkan kadang-kadang berkurang. Bedanya apa anjing sama kambing? Bedanya adalah pertama, kambing itu kalau malang takarrub, nggak ada yang keluyuran. Mana ada kambing keluyuran? Ayo, kambing apa? Kambing lenjek. Kambing gal. Tapi anjing kalau malam, masya Allah, berkeliaran kemana-mana. Coba Pak cek yang punya anjing. Entah giliran mau subuh pulang, anjing tuh, terus tidur anjing tuh. Kambing kebalikannya, malam mereka ya takarub dalam perspektif dimensi hewan ya. Mereka betul-betul istirahat. Ibarat kita tadi, ya muraqabah, ibarat manusia muraqabah, mendekatkan diri. Ntar giliran mau subuh bangun, cek coba kambing yang punya kambing. Ada yang punya kambing nggak sekarang? Sebelum subuh dia udah melek. Cek coba. Ya. Maka kambing itu binatang berkah. Ya. Jadi kambing aja bisa begitu, apalagi kita manusia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan seumur hidup kita niatkan. Kenapa harus kita niatkan seumur hidup sholat subuh berjamaah? Ya karena, mohon maaf, ya umur kita kan sisa. Ini Pak Riki walaupun kelihatan muda, ya, ada yang gocap umurnya. Hah? Ya berarti kan sisanya 13. Lah kalau ngikutin Nabi, ya nggak apa-apa nih. Nabi berapa umurnya? 63. Ya kalau udah 53, tinggal 10 lagi. Jatahnya udah menipis. Makanya mohon maaf ya. Kalau kata saya nih, orang kalau sudah umurnya 50 itu harus sudah melakukan 5 hal menurut saya. Apa itu? 1, hindarkan perselisihan. Hindarkan perselisihan. Karena kadang-kadang yang mengurangi kualitas hidup itu perselisihan. Maka ketika umur udah 50, kalau berselisih sama yang muda ngalah aja. Udah masanya habis yang kayak gitu udah. Lu bagian yang muda yang 40, yang 30. Kan biasanya yang 30 40 ngotot ya. Ya yang kayak Pak Haji kayak gini mah udahlah. Ya udahlah gua ngalah gua udah. Kira-kira begitu. Ketua dekan kayaknya belum nyampe 50 ya. Ya ngotot dah enggak apa-apa. Ini sudah masuk. Udah ngalah aja Pak Haji ya. Udah gua salah dah. Lu bener ya enggak apa dah. Karena gua udah mau fokus sama Allah. Waktunya udah maghrib, bentar lagi isya, kira-kira begitu. Jadi hindarkan perselisihan. Yang kedua, orang udah 50 harus punya proposal. Proposal apa? Amal yang dibanggain nanti di akhirat. Ya. Ibarat kata, kalau kontraktor itu pengen tembus, ya, dapat project, ya tentu proposalnya harus khusus dong. Nah, kalau yang standar konvensional ya biasanya nggak diterima. Dalam pengertian bukan pakai yang silaturahmi plus ya, yang membypass itu juga nggak boleh, bukan. Ya yang memang qualified gitu proposalnya. Nah, orang udah 50 harus punya amal yang qualified, yang nanti akan dibanggakan dia bisa. Harus punya itu mulai. Terserah apa saja. Ada Nabi mengatakan khairul umur
Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sustainable, yang berkelanjutan, yang istiqomah, walaupun mungkin secara kuantitatif tidak terlalu signifikan. Tapi itu kalau dikerjakan seumur hidup tadi, itu bisa membawa keberkahan dan izzah, kemuliaan diri. Yang mungkin misalnya cecar aja tahajud, udah tahajud seumur hidup, cecar aja pokoknya. Bahkan cecar tahajud itu kalau nggak dikerjain malam bisa dikodok. Sholat isyraq aja, sholat fajar aja boleh. Pokoknya saya seumur hidup mau tahajud. Nah itu nanti bisa jadi proposal tuh, maksudnya begitu. Ustadz boro-boro istiqomah tahajud lah, ilah ilallah. Ribet dah sana. Ya sudah apa, ente maunya apa? Jadi bisanya one day one juice dah. Ya sudah cecer aja itu. Seumur umur. Boro-boro one day one juice dah. Baru segebetan udah yep. Ya sudah, ente maunya apa? Duha, cecer duha. Tapi jangan pakai ekonomi duhanya. 4 rakaat dong, yang 2 rakaat kan cuma untuk sedekah 600 tulang itu, tulang-tulang kita. Ya harus ada untuk keberkahan. Jadi intinya orang udah 50 harus punya proposal. Hindarkan perselisihan, harus punya proposal. Nah yang ketiga, harus kudu lebih banyak obatnya sama yang lebih mudah. 50 itu udah harus istighfarnya terus serius, nggak main-main lagi, nggak cuma di mulut, betul-betul masuk ke sumsum. Ya Allah, saya akan mengisi hidup ini dengan permohonan ampun. Saya kira kalau dilakukan nih, kapanpun umpamanya, pasti insya Allah husnul khotimah. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, kembali kepada tadi bahwa ada 2 hewan, yang satu hewan yang berkah, yang satu hewan yang kurang berkah. Kenapa? Karena tadi kambing itu kalau malam ibaratnya takarub, subuh dia bangun bertasbih kepada Allah seperti kita bangun subuh. Makanya hari ini saya nulis quote itu, Nabi Muhammad itu memang kalau tidak ada kepentingan apapun dia tidurnya cepat. Ya. Jadi pernah ada keponakannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bawa temannya main, Rasul sudah wafat. Ya. Jadi anaknya Asma ya, anaknya Zubair bin Awam itu, Abdullah bin Zubair main ke rumahnya Bunda Aisyah. Nah, ketika itu habis Isya, namanya anak remaja, ngobrol. Maka Ibunda Aisyah sebagai bibi ngomong sama mereka, nah tong, kebiasaan Nabi nggak kayak gini. Terus bagaimana Bi? Kalau habis Isya nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan dunia, kepentingan akhirat, beliau tidur. Kenapa? Karena Nabi itu mewajibkan dirinya di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus, dan seterusnya. Jadi Nabi itu seumur hidup bangunnya hampir tiap malam tengah malam, kira-kira jam 11-12. Ya, tidurnya habis Isya. Kecuali kalau ada kepentingan, ya beliau ada konsultasi bisa para sahabat, ya beliau menghadapi. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan, semoga Allah memberikan keistimewaan buat kita semua untuk bisa sholat subuh berjamaah seumur hidup. Bahkan jangan subuh doang, kalau bisa 5 waktu on time di masjid. Ini umur 50 juga. Saya umur 50. Kalau masih ada orang umur 50, mohon maaf kalau bahasa orang Tegalnya masih kelendangan baik. Kelendangan tahu nggak Bang? Ngayab baik. Ini ribet nih urusannya. Gedeg malaikat yang model kayak gitu. Ya. Tapi kalau dari 50, ya betul-betul belum zuhur aja dia udah siap-siap. Cakep ini. Ini pertanda dia insya Allah husnul khotimah. Apalagi kemarin ya, saya lihat di media sosial, ada, mohon maaf, laki-laki agak mirip Pak Yanto, tapi gantengan Pak Yanto ya. Dia gemuk tapi, mohon maaf, lagi nyawer, mati di atas panggung. Umurnya 50-an dah. Coba itu. Pertama, kemuliaan dan martabatnya hancur. Ya hancur Pak. Umpama kata cucunya ditanya sama temannya ke sekolah, engkau belum mati kenapa? Lah kalau mati lagi sholat subuh cakep bener. Ya si cucu juga bingung jawabnya. Engkau gua lagi
apa ya, lagi PDKT kan. PDKT sama biduan, PDKT pala lu, lagi nyawer bilang aja, malu itu. Apalagi di langit, malaikat kita tidak ada respeknya sama sekali sama kita. Baik jamaah yang saya muliakan, materi pagi ini adalah 11 dosa di dalam Al-Quran. Tentu ini tidak semua ya, kita cicil aja dah ya. Sebelumnya prolognya atau pengantarnya adalah dosa itu di dalam Al-Quran sering disebut dengan danbun ya. Jamaknya dunub ya. Lalu juga dosa, kalau yang dosa-dosa kecil itu sering disebut dengan istilah ithmun ya. Asaim ismun. Nah, dosa bisa dikategorikan menjadi 4 setidaknya. Dosa dikategorikan menjadi 4 setidaknya. Yang pertama, ada kategori dosa yang la yughfar, yang tidak diampuni. Nah, itu di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah, la sekali-kali tidak, yaghfiru, berkenan mengampuni, yushraka, pelaku syirik. Jadi dosa ini tidak diampuni kalau tidak bertobat ya. Tapi kalau bertobat, dosa sebesar gunung, selebar laut, setinggi langit, sepenuh bumi pun dalam hadis qudsi Allah akan mengampuni. Tapi kalau sampai WC 14 pelaku syirik mati, ya resiko bukan Allah nggak sayang sama dia, dia kagak ngaji. Nah, gunanya kan ngaji. Fir'aun aja yang dedengkotnya syirik, itu sebenarnya ketika tenggelam dia mau bersahadat. Amantu Rabbi Musa wa Harun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dia sempat menyebut itu, tapi nyawa sudah ditenggorokan, nggak diterima lagi. Ya. Jadi itu dosa yang tak terampuni, yaitu ada syirik. Yang kedua, termasuk kategori dosa yang tak terampuni andai tidak sampai bertobat, itu adalah nifaqul i'tiqad. Munafik i'tiqad. Ya, munafik itu kan terbagi menjadi 2. Ada namanya nifaqul amali, nifaq amal. Pelakunya namanya munafik. Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, syahadatnya tetap dianggap sempurna, tapi dia lakukan dosa besar. Apa cirinya? Idza hadasa kadzdzaba. Kalau ngomong 90% goroh, bohong. Ada benarnya sih 60%. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji nih yang benar cuma atu. Yang 9 ya balaga ciprut. Bilang jam 9, datang setengah 12 pas mau makan. Biasanya kalau selamatan nih, undangan jam 9 pagi, udah mau datangnya tengah 12 pas pada makan orang. Itu juga sama, itu model-model begitu. Ya, termasuk janji sama Allah, Jumatan itu kan jam 11 mulai mepet, udah mau khotib, mau imam baru datang. Nah, itu nifaq. Kemudian wa idza tu'mina khana. Kalau dikasih amanah, percayaan, berkhianat. Maka Nabi pernah ketika Isra Mi'raj itu mendapati satu kaum yang bawa kayu. Kayunya itu di atas kepala ditaruh, berat kayunya nih. Tapi makin berat makin ditambah kayunya oleh Allah. Waktu Isra Mi'raj. Ini orang sampai berat-beratnya mau pada putus saking beratnya. Udah berat, keberatan ditambah lagi, ditambah lagi. Maka beliau nanya, Jibril, siapa mereka? Itu kaummu. Siapa mereka? Kaum kamu itu. Yang melakukan apa Jibril? Waktu di dunia kebanyakan jabatan, atu aja nggak amanah. Jabatannya banyak banget belerot. Maka hati-hati nih. Mohon maaf kan kadang-kadang orang pak jabatannya kebanyakan. Kalau saya ingat dulu zaman Pak Soeharto menteri jabatannya sampai 10 ada kali. Ketua anu, penasehat anu, satu saja bakal diminta pertanggungjawaban. Maka mendingan satu fokus ketua DKM, fokus, ya cakep ya.
Kena, kena ada. RT ada nggak RT di sini? RT ada nggak? Datang nggak? Hah? Ya, kan. RW mana RW? Hah? Oh, Pak Yudi. Mana Pak Yudi ya? Kan kadang-kadang begini Pak, ini orang kita mah kadang-kadang apa? Persis apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi kan bilang begini, saya ti ummati zamanu, akan datang menimpa umatku yang keadaan umatku itu adalah punya 4 ciri. Tadi itu adalah syarrul khalqi kata Nabi. Itu seburuk-buruk ciptaan Allah. Apa itu? Himmatuhum butunuhum. Orientasinya kaum itu, umatnya Nabi di akhir zaman itu adalah hanya perut, sekitar perut, nafsu maksudnya. Yang kedua, dinuhum dinaruhum, agama mereka uang. Pokoknya uang is everything, uang segala-galanya. Allahnya diduakan. Padahal yang harusnya segala-galanya kan Allah ya. Apapun kan tidak bisa terjadi kecuali atas. Tapi pada saat itu manusia segala-galanya uang. Entah sekarang udah terjadi atau belum ya. Apa aja pokoknya uang. UUD ujung-ujungnya KUHP kasih uang. Itu sudah terbukti kayaknya ya. Ente berperkara, mohon maaf Pak, kagak punya gablek duit. Nah jangan harap dah. Tapi apalagi pengacaranya Hotma Paris Hutapea yang di jari-jarinya aja ada benda yang harganya 2,5 miliar. Datang ke dia malah kita dicengirin doang, lu ngapain? Nyuci piring, ya susah. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini terkait dengan tadi, syarapuhum mata'uhum. Kemuliaannya pada saat itu umatku bukan pada kesolehan, ketakwaan, tapi kepada aksesoris dunia, mobilnya, jabatannya. Nah biasanya orang-orang kita ini, kalau orang sudah, misalnya pegawai negeri paling, jabatannya blerot, ya. Atau orang punya pangkat, jabatannya banyak. Ini jadi ini, penasihat ini, itu semua banyak banget. Padahal kalau jabatan itu jabatan yang formal, itu ada pertanggungan jawab. Mendingan fokus. Kecuali manusia-manusia tertentu ya. Ya, yang diberikan memang oleh Allah kelebihan. Tapi sekiranya kita tidak mampu untuk amanat, maka sebaiknya serahkan kepada yang lain. Ya tadi misalnya, kalau udah jadi RW ya jangan jadi ketua satgas ini, jadi ini, jadi ini. Nggak usah, kasih yang lain aja. Kalau ya kalau tunjuk maaf, yang lain aja dah biar fokus. Saya ngurusin apa RW aja ya, ngurusin janda-janda tua ya. Kalau janda muda kan urusan Bapak ini ya, janda-janda tua ya. Udah yang lain fokus. Bapak ini kan yang suka ada ini kasih informasi. Nah, berarti bagiannya. Jadi amanah itu adalah penting. Luar biasa ya. Jadi ciri munafik dari waidah tu'mina. Tapi kalau kira-kira kita sanggup, nggak apa-apa. Ya jadi RW cakep, jadi ini, jadi ini. Kalau bisa kerjakan silakan. Jangan cuma ditelepon anak buahnya. Sana, ngetan. Ngulon. Lalu kemana? Gue mengalor. Nah itu kagak boleh kayak gitu. Karena akan bertanggungjawabkan semua jabatan itu. Makanya dulu saya waktu jadi RT 1 periode doang. Sebab apa? Pusing. Ketika warga mau ada keperluan, nah saya ada pengajian. Ya kan ribet urusan. Ini urusan berkat ini. Waduh, urusan berkat ini. Ditunda nggak enak. Orang dia pentingnya jam 10 pagi, pengajiannya jam 10 pagi. Maka lama-lama ini saya bilang, wah ini nanti pertanggungjawabannya repot saya. Hanya saya milih jadi ustadz aja dah. ART mah udah yang lain aja RT. Kira-kira begitu. Contohnya begitu kira-kira. Ya baik. Jadi kategori dosa besar itu, dosa yang tidak terampuni adalah nifak, tapi bukan nifak amali. Nah, yang tidak terampuni nifak apa? Namanya nifak i'tiqadi. Ya, ini diancam di surat Al-Baqarah ya. Innal munafiqina bidarqil asfali. Diancam orang nifak i'tiqad itu bukan di neraka, keraknya neraka. Siapa nifak i'tiqad? Sebenarnya dia tidak beriman, cuman pura-pura beriman. Itu maksudnya i'tiqad. Abdullah bin Ubay bin Salul itu aslinya kan orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Karena waktu dia mau jadi presiden gagal total, kalah pengaruh sama Harisma Nabi di Madinah.
jengkel, dia sewot. Bagaimana caranya mendegradasi Rasul? Ya caranya tadi, masuk dari dalam, pura-pura masuk Islam. Kalau sholat di depan, Pak, ini Nabi, di sini dia sholat. Kalau sama Nabi cium tangan. Tapi di luar itu treble. Dia tadi mendiskreditkan Rasulullah luar biasa. Termasuk perang-perang besar itu, pengaruh dia ini, yang tadinya di perang Badar itu jumlah Nabi sahabat banyak, cuma tinggal 300. Di perang Uhud juga demikian, dan perang-perang yang lain. Pokoknya dia perannya banyak sekali. Jadi maksudnya ketika di hadapan Nabi kelihatan menampakkan keberimanannya, tapi di luar mereka berkorok. Termasuk di perang Ahzab ya, Ahzab orang munafik ini yang biang keroknya, sehingga Nabi dikepung oleh musuh yang multi. Ada paganismenya, ada Yahudinya, ada macam-macam. Itu pengaruh orang munafik. Nah kalau di zaman Belanda ada yang namanya Dr. Christian Soenogronya itu. Soenogronya itu orang kafir, jabatannya penasehat spiritual Belanda. Ya. Nah dia ketika dimintain Belanda, Soenogronya apa advice dari Anda untuk mengalahkan Indonesia? Indonesia itu dunia susah, terutama Aceh. Dia bilang apa? Ya orang pintar. Kuncinya ada di apa keyakinan mayoritas orang Indonesia? Islam. Kuncinya di agama Islam apa? Para ulamanya. Terus kita harus porak-porandakan ini, pagar-pagar ini. Bagaimana cara memporak-porandakan? Gak bisa dong. Kecuali dia harus masuk dan memang menjadi bagian yang signifikan di tengah-tengah umat Islam. Maka dia rela, Pak, bayangkan orang kafir, orang Belanda, rela ke Mekah 8 tahun kurang lebih dalam sejarah. Hafal dia Quran, hafal hadis, bahasa Arab ngelotok, namanya diganti menjadi Syekh Abdul Ghaffar, tapi tetap orang kafir. Maka ketika pulang dia memporak-porandakan kekuatan umat Islam, NU Muhammadiyah dipecah sedemikian. Makanya mulai tahun 45, 50, 60, 70, 80 terasa betul itu yang namanya NU dan Muhammadiyah iftiraq ya, berpecah. Sampai orang Madura bilang apa? Di Madura itu ada agama, itu agama Islam dan agama Muhammadiyah. Saking luar biasa. Pokoknya dulu yang namanya nggak kunut itu sensitifnya dahsyatnya luar biasa. Tapi setelah tahun 90, 2000 apalagi sekarang udah tahu ternyata ada peran dari musuh-musuh Islam. Maka para tokoh-tokoh kita punya kesadaran itu sehingga sekarang terawih ya biasa, 11, 23 biasa, suhur kunut subuh ya biasa. Kalau dulu sensitif. Itu peran orang munafik nanti. Nah munafik ini tidak diampuni. Kemudian yang ketiga di surat Al-Furqan ayat 25 ayat 27 itu orang-orang yang murtad, itu juga tidak diampuni. Yang kedua, kategori dosa itu adalah al-kabair. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah ku sampaikan wahai para sahabat sebesar-besar dosa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah, sampaikan kepada kami agar kami tahu apa dosa-dosa sebesar itu. Maka Rasulullah mengatakan, ternyata ranking pertamanya tetap sama, asyirku billah. Syirik adalah tetap dosa-dosa terbesar. Yang kedua Nabi mengatakan, huququl walidaini, menyakiti, mendurhakai emak dan bapak, wa qaulu zur, saksi palsu. Di hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Bukhari itu ada 7 dosa-dosa besar. Ada sihir, ada yafiru anil ma'araka, lari dari peperangan, ada riba, ada zina, ada membunuh dan sebagainya. Nah, jadi kategori yang kedua, kalau yang pertama tadi yang tidak terampuni, yang kedua ada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar diampuni dengan catatan mengamalkan surat At-Tahrim ayat 8, surat 66. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, tobat nasuhalah kalian. Asa ayyukaffira ankum sayiatikum, maka Allah berkenan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dulu. Jadi kalau dosa-dosa besar harus tobat nasuha.
Ya, nggak cukup dengan istighfar. Kalau yang istighfar mah dosa kecil, Pak Riki. Contohnya apa dosa kecil? Laki-laki ada di mata. Ini walaupun baju ada senior umurnya nih, kalau datang berkelebat nih yang ngasih air misalnya si Marpuah, mana botok, yakin 100% saya beliau ngelirik. Ya kalau Pak Riki mah yang melotot, dia masih muda. Memang udah aki-aki aja ngelirik, Pak. Ustadz apalagi lo paling negla saya, paling gedean. Karena disitulah fitrahnya laki-laki itu harusnya di sini. Mau udah soleh kayak apa juga, kecuali yang dijaga Allah ya. Kayak Pak Adi kecuali nih yang agak jenggotnya agak panjangan, sih insya Allah lain ya. Pengecualian kayaknya. Sama ketua DKM biasanya udah makomnya udah tasawufnya udah mantep dah ya. Mati rasa. Mati rasa. Lah mati rasa mah gimana tuh? Bukan makomnya udah tinggi gitu maksudnya. Ya, biasanya nggak peduli ya mau cakepnya kayak apa. Kalau saya sih jujur masih palaga ciprut lah, masih biasa aja. Nah, jadi jamaah yang di rahmatillah itu dosa besar. Jadi kalau dosa kecil mah cukup dengan istighfar, cukup dengan air wudhu. Ini mata kita jelalatan, nanti wudhu zuhur ternetralisir. Habis zuhur melihat cantik-cantik, nanti asar dinetralisir dengan wudhu lagi. Kalau dosa kecil mah begitu. Tapi jangan jadi mainan. Anda bukan urusan dosa kecil sama besar ya. Kita dosa sama siapa? Itu jadi penting juga. Nah kemudian yang ketiga kategori dosa itu adalah namanya tadi as-saghair, ya, dosa-dosa kecil. Nah yang keempat ada yang namanya rijsun, ya, dosa yang dikategorikan oleh Allah sebagai rijsun. Ya. Nah, ini yang kita akan bicara sedikit. Dari 11 dosa itu ada di surat Al-Maidah ayat 90 yang Allah sendiri mengkategorikan dosa ini rijsun. Ada 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru. Pertama, yang kata Allah rijsun itu dosa yang definisinya adalah tidak layak dikerjakan oleh orang yang punya akal sehat, apalagi punya iman. Itu definisi sederhananya. Khamrun itu adalah bahasa Arabnya kullu muskirin, bahasa nabinya kullu muskirin. Yang disebut khamr itu adalah kullu muskirin, semua yang memabukkan. Nah kemudian kenapa dikategorikan khamr itu rijsun? Karena Rasul mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induknya segala kejahatan. Orang kalau sudah minum khamr, maka dia bisa melakukan kejahatan apapun. Kenapa? Akal hilang. Dia bisa bunuh ibu kandungnya, dia bisa jinai anak kandungnya, bisa apa saja. Maka keji ini gak pantas ya dikerjakan oleh orang yang punya akal, apalagi punya iman. Dari tahun 91 saya itu tinggal di Pasaran Nyarpa dulu. Waktu saya ngajar di Madrasah Diniyah Istiqomah dekat kantor imigrasi itu, pasarannya sedepan. Itu tetangga sama preman. Waktu itu preman-preman masih lumayan lah tahun 90 itu. Dunia preman masih lumayan gitu. Masih disegani. Namanya preman ya. Nah, saya perhatikan dia itu. Kalau terutama malam minggu ya, saya perhatikan betul. Nah, dia biasanya sama temennya itu udah siap-siap kalau jam 10 tuh. Istilah dulu namanya ngalong, ngayap. Sebelum ngayap ada supporting suplemennya. Saya kira vitamin, Pak. Setelah saya tanya, itu apaan? Itu apaan, Bang? Ini namanya pil BK. Tapi dia sama saya hormat Ustaz gitu. Preman kalau mau saya hormat juga. Ya namanya guru madrasah, dia tahu kan. Kalau lagi sadar gitu kan. Ini pil BK nih. BK itu sebenarnya pil buat anjing. Ngaji tahu pengalaman ini. Dulu pil BK dulu Mas. Nah kalau udah itu apa? Akalnya kan hilang kan? Kata dia, saya nggak ada yang saya takutin. Tuhan aja katanya nggak takut nih kalau udah minum itu tuh. Udah nggak ada yang takutin, nggak takut polisi, nggak takut
Digebukin juga nggak tahu. Maka biasanya ntar pulang nih, saya mau sholat subuh atau mohon maaf, bukan ria ya, saya kadang-kadang mau sholat malam itu, itu udah pulang. Nah kalau udah pulang dia bawa buntelan biasanya. Tahu nggak buntelan Pak? Ini isinya apa? Lepis, sabuk, dompet. Habis apa itu? Ngayap jadi. Jadi habis ambilin. Namanya preman. Pisau ada pisaunya. Pisau ada. Ya, pertanyaannya kenapa dia melakukan ini? Dan yang paling parah kan al-haya'u minal iman ya Pak. Malu itu kan bagian dari iman. Orang kalau imannya masih bagus, malunya juga bagus. Nah orang kalau sudah minum khamr, rasa malu kan hilang. Nah saya perhatikan betul dia. Dia kan tidurnya di atas ya, di loteng. Kalau kita kan mohon maaf, saya pakai handuk ya, tertutup pusat dan dengkul. Tapi kalau ketemu laki-laki ya risih juga. Layilok kita pakai kayak gitu kemana-mana gitu. Nah, kalau dia enggak Pak, kalau mau mandi itu buka bajunya bukan di kamar mandi, mandi di loteng. Dari loteng udah telanjang bulat. Lah saya risih bener. Ada perempuan nggak? Ya ada. Emang orang udah ini. Ya udah itu tadi. Orang khamar itu makanya disebut oleh Nabi umul abais. Ya. Apapun yang memabukkan, termasuk daun kecubung. Jangan coba-coba Bang Yusra minum daun kecubung. Itu kalau digecek tuh daun kecubung, diperes tuh, diminum segelas aja. Minum coba. Jam 9 pagi rasanya udah mau maghrib. Ini udah mau maghrib, pala lu yang minum kecubung. Lumayan tuh bumi rada-rada peyang gitu buminya. Ya, seru. Ada nggak yang pernah minum daun kecubung? Jangan ada itu. Jadi yang bikin mabuk itu namanya khamr. Itu keji. Yang kedua kata Allah, wal maisir. Judi. Itu keji. Kenapa judi itu keji? Pertama karena menihilkan 3 peluang pahala yang dahsyat buat khususnya kaum laki-laki. Apa itu? 1. Kalau kita laki-laki, seorang suami, seorang bapak, keluar dari rumah, kaki kanan melangkah, ucap bismillah tawakkaltu ala Allah. Di hati, saya niati Allah mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Ketika kaki langkah pertama sampai nanti pulang lagi ke rumah, semua dihitung ibadah. Kerja kita. Yang kedua, tidak hanya ibadah, Rasul mengatakan apa? Man kasbal halali li nafsihi wa li walidi wa li usratihi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang cari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk mengurusi orang tuanya, untuk menafkahi anak istrinya, dia sedang berjihad. Jihad Pak, orang kerja itu. Yang ketiga, ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar, kata Nabi. Dengan apa? Ternyata bisa hilang dan gugur dosa itu dengan lelahnya kita cari nafkah. Nah orang main judi kan nggak dapat itu. Ya cuma dibuka lapak, main cekik, ceplok. Di bypass maksudnya. Maka udah keji sekali gitu. Allah memberikan bonus yang dahsyat, kemudian direduksi dengan cuma gelar lapak tadi. Yang kedua, kenapa keji maisir? Gak ada Pak orang main judi itu kaya, gak ada. Kenapa? Ayatnya jelas surat Al-Imran. Batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalah menang itu digilirin sesuai dengan nature of law, sunatullahnya Allah. Maksudnya begini, gak ada orang main judi ini hari ini Sabtu main judi ini terus menang terus, gak ada. Sabtu menang, Minggu besok kalah bisa. Kecuali Coyunfa. Dia kan tahu Coyunfa kan? Biasanya musuhnya nanti Jentahua. Wasitnya Samohu. Gambler. Itu dia pakai magic kan kalau main judi. Sampai mejanya kadang-kadang pecah, Pak. Ntar ujung-ujungnya perang itu, perang kanuragan. Menang terus dia mah, karena magicnya kuat. Nah, jadi orang main judi itu nggak ada yang menang terus. Ya. Andai pun menang, duit panas, nggak berkah. Nih saya mohon maaf mau cerita ya. Tahun 90 ada bintang yang top karena dia punya 3 kelebihan. Pencipta lagu populer, sekaligus penyanyi populer, produsen populer. Siapa Pak Haji? Tahun 90. Mantap.
Lagu yang dikasih ke Nika Ardila apa judulnya? Harus tahu dong. Bersinar lagi. Nyanyiin. Jadi dia mah produser ya. Kalau ngangkat penyanyi, langsung penyanyi juga top. Nika Astria, Poppy Mercury, kemudian tadi Niki Ardila, kemudian si Colin Dion dan seterusnya. Jadi produser populer. Penyanyi sekaligus juga. Masuk menciptakan lagunya Tommy J. Pisa ya. Dan juga tadi pencipta, produser, satunya apa tadi? Nah, mohon maaf. Waktu beliau jaya itu punya armada taksi Jabodetabek. Pak Haji tahun 90-an ya, bayangin. Makanya di sinetron namanya Angkot Haji Imron. Dulu tahun 90 punya angkot saja tak kaya, Pak. Ini di sini belum ada mobil nih, saya ingat dulu di Regensi itu yang namanya Geraha Bintaro belum ada mobil. Baru mobil satu, ya, satu warna merah, palet merah itu. Cikokol Ciledug di satu, ini orang nungguannya ribet. Waktu itu zaman itu yang namanya angkot kaya, apalagi punya sejabodetabek, tentu bisa kayanya luar biasa. Nah tapi beliau ini tergoda tadi, ya kan mungkin pengaruh teman dan sebagainya. Tergoda tadi al-maisir. Sehingga mohon maaf, outputnya apa yang terjadi? Hari ini istrinya ngontrak. Anaknya nge-grab. Kan nggak masuk akal ya Pak? Orang kaya raya. Nah karena tadi beliau tergoda. Kemudian diampuni dosa-dosa beliau. Nah ini sebagai contoh saja sebuah pelajaran. Bahwa maisir itu keji. Kenapa? Bisa menyengsarakan keluarga. Kadang-kadang mohon maaf nih, kalau lagi semangatnya main, semua udah habis nih, kantong habis, semua habis. Bahkan kadang-kadang tanah mertua yang di Ciseeng juga jadi agunan. Paling mentok, paling parah apa Pak Riki biasanya? Orang judi itu kalau udah keranjingan. Bininya ditenderin. Pokoknya lu menang tidur sama bini gua. Sampai begitu. Ini bukan saya pengalaman. Memang begitu. Di film-filmnya dulu, film W.D. Mukhtar begitu ya. Sama Jenderal Abidin Domba. Iya dulu. Jadi saking habis semua barang, bininya belum dia punya bini 2. Lu boleh pakai bini gua katanya sebulan. Itu bayaran dulu. Lah girang, lo bininya cakep. Ya. Kalau kalah semestinya itulah keji. Nah, yang ketiga di ayat ini apa? Wal ansob. Apa ansob? Sesembahan kepada berhala. Kalau kebo, ya. Kemudian sesajen termasuk. Makanya mohon maaf kemarin itu yang namanya si Hatpana Firdos yang ngedupak sesajen di Lumajang. Itu kan ketika dia dinasehati dan sebagainya, ya agak anteng lah. Tapi ketika dia dilaporkan, konsekuensinya kan ditahan ya. Maka ada tokoh-tokoh agama yang mengatakan jangan ditahan. Termasuk Buya Anwar Abbas ya. Ini memang alhamdulillah ulama yang luar biasa menurut saya. Dia tidak takut dengan makhluk ya. Dia takut dengan Allah. Makanya dia berani berkata benar walaupun resikonya dibully. Dia bilang langsung ngomong sama Bupati Lumajangnya, jangan ditahan lah, jangan dilaporkan. Dia masih muda, ya dinasehati saja. Nah, saya tahu kenapa beliau mengatakan jangan ditahan. Karena konten yang didupak itu, yang dibuang itu sesajen. Dalam perspektif tauhid tadi, dulu Nabi Ibrahim itu bukan hanya buang, dihancurin berhala-berhala itu. Apa Nabi Ibrahim kurang adab, kurang akhlak? Ya memang kalau perspektif Indonesia, karena kita memang punya 6 agama resmi ya kurang elok sih. Tapi jangan ditahan dong. Karena kalau ditahan nanti asyirku yajlibul musibah. Syirik itu mengundang bencana. Nanti yang marah bukan keluarganya si Firdaus ini. Lah Allah bisa marah. Mungkin kata Allah bahasa manusianya begini. Kalian ya sembarangan aja memenjarakan orang yang justru ingin menetralisir perbuatan syirik. Kira-kira begitu gampangnya. Ya alhamdulillah ternyata nggak ditahan sekarang. Bupati Lumajangnya dan ormas Islam itu, GP Ansor itu mencabut kayak. Ya, tapi dia memang harus dinasehati. Lain kali jangan bersikap seperti itu. Karena tidak merupakan cerminan kita bertenggang rasa kepada agama yang lain. Dan yang terakhir adalah
yang namanya azlam, keji itu azlam. Apa azlam? Mengundi nasib, undian-undian nasib. Ya. Pokoknya yang terkaitkan dengan nasib-nasib itulah, ya, peramal-peramal nasib. Makanya di depan TV kok, Bapak kalau mampir ya, itu lihat tuh di ruko ya sebelah kiri ada namanya kartu tarot. Jangan sampai masuk ke BNI di situ. Bahaya. Lihat boleh. Karena dalilnya jelas. Man ata arropa, yang datang ke tukang peramal nasib, fasala an syai', lalu nanya sesuatu sama tukang ramal nasib tadi, fala yuqbal sholatahu arba'ina ayyam, 40 hari 40 malam sholat kita enggak dicatat. Lah coba itu, lo ruginya berapa itu? Satu waktu aja berharga, apalagi 40 malam. Mendatang nanya doang. Kecuali Bang Yusron, kecuali ini bukan termasuk nih. Ente lagi duduk begitu tuh, sampingnya siapa Pak? Ya, Pak Roni langsung ngerampet tangan Bang Yusron. Terus Bang Roni bilang, Bang Yusron ini rezeki belah kulon nih. Nah, rezeki belah kulon nanti. Tapi Bang Yusron gak niat digituin. Nah itu sih gak apa-apa. Kan suka ada begitu ya Pak? Garis tangan. Asmara berantakan. Benar kebenaran. Satu benar, 99 yang lainnya dukun itu salah. Jadi ini keji. Maka Allah mengatakan di ayat ini, fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu di dunia ini sukses. Tidak melakukan 4 hal yang keji tadi. Ya, baik. Jadi perbuatan keji, dosa-dosa di dalam Al-Quran baru 4 ya, mungkin nanti waktu kita akan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ada yang mau nanya, 1 orang atau 2 orang, kalau ada, apa saja? Waduh, saya tadi ngomongan ente lain langsung nanya. Silakan. Iya. Baik. Yang apa menyebabkan? Oh. Yang membedakan orang yang kerja yang terkategorikan jihad ya dan hubbud dunya ya, maksudnya cinta dunia, sederhana aja Pak ya. Kalau orang yang kerjanya dikategorikan jihad itu adalah yang melaksanakan hukukul adam, dia melaksanakan hak-hak manusia. Apa hak-hak manusia? Tentu yang harus kita prioritaskan orang yang dekat, anak, istri ya. Maka kerjanya ya cukuplah 8 jam. Jangan terlalu ngoyo. Nah ini ngoyo, ini hubudunnya nih menurut saya. Kecuali ngoyo yang lembur yang memang standar lah 1 jam 2 jam. Ini kerja 8 jam tambah 8 jam lagi. Berarti ini ada kategori hubu dunia. Begitu ya Pak ya. Jadi sederhana saja. Kalau secara umum ya dia lazim lah kayak orang-orang. Itu yang disebut dengan kerja itu jihad. Tapi kalau ada hak-hak yang lain yang terkurangi akibat apa yang terlalu tadi ingin dapat profit yang luar biasa, apalagi hak Allah ya dikurangi, ibadahnya lewat ya karena lagi bisnis, nah itu tidak terkategori cepet jihad gitu Pak. Kerja untuk membeli barang-barang, contohnya apa mewah, emas ya. Iya tadi selama hak Allah dan hak Bani Adam manusia tetap terpenuhi, itu pokoknya koridornya adalah
dia tetap dikategorikan jihad. Tapi ketika dua hak itu terlanggar, maka sudah hulu berlebihan. Apalagi orientasinya tadi barang-barang mewah. Gitu Pak. Kecuali begini, bawa pulang kerjaan ke rumah. Ya, tetap haknya istri dapat, waktunya anak dapat, tapi di rumah diteruskan, tapi itu juga enggak kemudian ngoyo dan sebagainya. Nah, itu boleh, misalnya tetap di kerjaan di rumah dengan anak dan istri bercengkerama sambil kerja kan boleh. Sekarang apalagi model sekarang ya, online. Itu boleh. Tapi kalau di kantor pulang jam 11 malam, jam 10 pergi anak tidur, pulang juga anak sudah tidur, apalagi istri udah tidur, capek nungguin. Itu ada, apalagi hak Allah, sholat, diabaikan sebagainya. Kalau mau pengen punya mobil mewah, boleh. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, ya. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia, pertama kecintaan kepada wanita. Itu fitrah boleh. Wal hars ya, ladang, kemudian al khail, kuda-kuda pilihan, kendaraan maksudnya. Boleh, itu fitrah. Asal tadi jangan berlebihan. Meninggalkan hak Allah dan manusia. Begitu Pak, sederhananya. Baik. Jadi kalau pada dapat barang mewah ya WA lah Pak ya. Maksudnya WA ngasih tahu syukuran. Ya Pak Regi ya, syukuran kan datang gitu ya. Iya, amin aja. Baik, lontongnya sudah di depan mata. Kalau diterusin enggak konsen. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.